Oke, jadi kita lanjutkan. Kita akan mempelajari mengenai volume kulit silinder. Jadi kalau volume kulit silinder itu, kalau misalkan kita punya, ibaratnya punya kaleng, kemudian yang kita hitung adalah si kulitnya aja. Jadi kulit silindernya, tidak seluruh volume atau benda pejalnya kita hitung. Ya, jadi ilustrasinya seperti pada gambar di sini ya. Kulit silinder ini yang perlu kita perhatikan adalah yang pertama ada R kecil. R kecilnya adalah R1 ya. Ini R1. Yang kedua adalah jari-jari besarnya. Jari-jari besarnya adalah yang ini ya, R2 gitu. Nah, kemudian dia punya tinggi, tingginya adalah H. Nah, di sini yang kita lewatkan adalah tebalnya. Tebalnya ini kita nggak tahu berapa, ya. Namun dengan pendekatan volume luas, volume silinder, yaitu luas alas kali tinggi, kita nyatakan bahwa luas alasnya tadi kan jari-jari yang besar kurangi jari-jari yang kecil ya. Jadi asalnya V sama dengan V R kuadrat kali H. R-nya kita kurangkan. Jadi tadi V kemudian R2 ya kalau di sini ya. R2 kuadrat min R1 kuadrat kali H ya. Nah, kemudian yang ini kita faktorkan menjadi R1 plus R2 dikali R1 min R2 ya. Jadi sebetulnya ini adalah hasil kali dari dua faktor ini ya. Nah, kita nyatakan dia sebagai rata-rata jari-jari kalau misalkan kita bagi dua. Ya, jadi ada dua jari-jari, kita bagi dua itu menjadi rata-ratanya. Nah, agar tidak merubah nilai, maka konsekuensinya kita harus kalikan si V-nya 2 ya. Jadi ini tidak merubah, kalau ini kita coret, 2-nya ini kembali lagi ke bentuknya ini. Betul ya? Nah, jadi secara umum, ini volumenya ini adalah 2V dikali jari-jari rata-rata. Jari-jari rata-ratanya ini adalah R misalkan ya. Kemudian tingginya tadi H. Nah, ketebalannya adalah delta R. Jadi ini ketebalannya kita nyatakan sebagai perubahan dari R. Betul ya? Jadi perubahan atau selisih dari R. R2 kurangi R1. Pasti kan sisanya segini. Ya, berarti ini tebalnya. Oke. Nah, secara integral, secara umum, kalau misalkan kita buka, ini sebetulnya kembali lagi seperti kita menghitung persegi panjang atau balok ya. Yang ini panjangnya, ini lebarnya atau tebalnya, yang ini tingginya. Ya, ini hanya sebagai pendahuluan aja. Nah, secara integral, yang tadi tuh kan V itu 2 kali V kali R kali H kali delta delta R ya kalau di sini delta R ya. Nah, kalau secara integral ini volume kulit silindernya 2V. Ini punya batas ya, misalkan dari A sampai B. Nah, ini R-nya kalau kita puter ke-nya ke X, berarti ini X gitu ya, si H-nya ini. Kemudian ada fungsinya Fx dx. Kalau kita puternya ke Y, berarti 2V integral A B, ini Y, berarti ini Fy. Kalau kita puternya ke Y ya, yang ini dy. Gitu ya. Jadi kalau puternya ke X itu puter ke bawah, kalau puternya ke Y berarti puternya ke samping ya, ke pinggir, ke kiri atau ke kanan. Ya. Contoh 1 kita lihat ya. Y-nya kita punya 1 per akar X, kemudian dibatasi oleh ini dan mengelilingi sumbu Y gitu. Ya. Nah, kalau misalkan mengelilingi sumbu Y, ini berarti kesini ya muternya. Nah, ini akan terbentuk
kayak gini karena ini diputarnya ke sini. Gitu ya. Nah, sehingga langsung saja ini bakal jadi seperti ini ya. Kalau dengan metode kulit silinder itu volumenya berarti 2V, batasnya kalian tinggal ini ya, tinggal mulai dari ininya 1 A-nya. Kemudian ini 4. Gitu ya. Jadi 1 sampai 4 kali X ya. Kali X. Nah, ininya karena ininya di X ya. Apa namanya? Ketebalannya ini sepanjang X gitu ya. Kemudian fungsinya ini adalah mengikuti H kan? Mengikuti Fx. Maaf. Ini Fx, di sini juga Fx ya. Ini Fx, ini Fx, ini Fx. Jadi si tingginya mengikuti Fx. Jadi X, ini Fx-nya 1 per akar X, dx. Ya, tinggal kalian hitung saja. Yang ini berarti jadi X per akar X ya. Kemudian silahkan sederhanakan secara aljabar. Nanti tinggal kalian batas-batasnya disubstitusi ya. Batas atas kurangi batas bawah. Gitu ya. Nah, ini coba pelajari dulu contoh 1 ya. Di video selanjutnya akan lebih banyak contoh.